Pada suatu hari, terdapat muazin yang bernama Mansur, yang setiap hari azan di masjid yang berada di pinggir jalan raya. Saat Mansur ingin mengumandangkan azan, ia sangat tergesa-gesa karena ia baru saja mandi. Setelah mengumandangkan azan, ia pun menyapu bagian dalam masjid yang terlihat kotor dan segera melaksanakan sholat. Mansur pun tidak merasa malas walaupun setiap hari ia mengumandangkan azan. Pada saat ia ingin pulang dari masjid, Mansur pun bertemu dengan seorang anak kecil yang ingin belajar azan. Mansur pun mengajari anak tersebut dengan sabar sampai ia bisa. Di pagi hari, Mansur ingin berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Jarak sekolah dan rumah Mansur tidak terlalu jauh. Ia memilih untuk berjalan kaki daripada diantar oleh ibunya, karena ibunya bekerja membuat kue, dan ayahnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Mansur pun sudah pulang sekolah dan langsung menuju ke masjid untuk mengumandangkan azan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan sudah masuk waktu zuhur. Di saat Mansur ingin mengumandangkan azan, terdapat anak kecil yang kemarin ia ajarkan untuk azan. Anak itu pun ingin mengumandangkan azan dan meminta izin kepada Mansur. "Kakak, aku ingin azan juga," kata anak tersebut sambil meminta izin. "Iya, silahkan saja," kata Mansur. Anak itu pun sudah selesai mengumandangkan azan. Seketika warga pun berdatangan untuk melaksanakan sholat. Pak Ustadz pun bertanya kepada Mansur. "Mansur, siapakah yang azan barusan?" Kata Pak Ustadz. "Itu adalah anak yang kemarin memintaku untuk mengajarinya," kata Mansur. Mansur pun sangat senang karena ilmunya dapat berguna bagi orang lain. Pak Ustadz berkata saat pengajian, "Berikan ilmumu selagi kamu mampu." Mansur pun sangat ingat dengan kata-kata itu. Mansur pun pulang ke rumah untuk membantu ibunya membuat kue untuk dijual ke pasar esok paginya. Ibunya menyuruh Mansur untuk membeli beberapa bahan di toko kelontong. Mansur pun segera berangkat untuk membeli beberapa bahan untuk membuat kue. Saat Mansur tiba di toko kelontong, ia pun memberikan daftar belanjaan kepada ibu penjaga toko. "Ini Bu, saya ingin membeli beberapa bahan untuk membuat kue. Ini daftar belanjaannya Bu," kata Mansur. Beberapa saat kemudian, Mansur pulang ke rumah sambil membawa barang belanjaan. Setibanya di rumah, Mansur meneruskan untuk membantu ibunya. Namun ibunya pun tidak memperbolehkannya karena besok Mansur melaksanakan ujian sekolah. Mansur pun bergegas untuk belajar mempersiapkan untuk ujian besok. Beberapa saat kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Waktunya untuk ke masjid. Sampainya di masjid, Mansur ingin mengumandangkan azan. Dan lagi-lagi terdapat anak kecil yang waktu itu azan. Ia ingin mengumandangkan azan lagi. Mansur pun mempersilahkannya, dan Mansur pun menyapu masjid sambil menunggu azan selesai. Setelah menyapu bagian masjid yang kotor, Mansur pun bergegas untuk sholat. Selesai melaksanakan sholat, Mansur pun pulang ke rumah sambil berjalan kaki. Setelah beberapa saat, Mansur dikejutkan dengan adanya anak kecil tadi. Ia mengucapkan terima kasih karena telah mengajarinya azan. Setibanya Mansur di rumah, ia memutuskan untuk bermain dengan teman-temannya. Mansur bermain dengan 4 temannya yang bernama Tegar, Udin, Raka, dan Fadil. Mereka berempat adalah teman Mansur sejak kecil dan sangat akrab. Mansur mengajak temannya untuk bermain di sungai sambil menangkap ikan dan bermain air. Setelah bermain, Mansur berpamit untuk pulang dikarenakan sudah sore. Mansur pun sampai di rumah dan langsung mandi karena badannya kotor. Dan Mansur menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setibanya di masjid, Mansur langsung azan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore yang sudah masuk waktu sholat maghrib. Sholat pun sudah selesai.
Mansur kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Mansur pun tiba di rumah. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu rumah, dan ternyata itu Pak Ustadz. Pak Ustadz ingin Mansur ikut dalam lomba azan yang diselenggarakan di desa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mansur pun mengikuti kata Pak Ustadz dan mengikuti lomba azan tersebut. Pak Ustadz, mau kamu ikut dalam perlombaan azan yang digelar minggu depan di balai desa, kata Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya mau ikut, tapi saya minta izin ke ibu dulu, kata Mansur. Baiklah kalau begitu, Pak Ustadz pamit dulu. Mansur pun meminta izin kepada ibunya untuk mengikuti perlombaan azan, dan ibunya pun menyetujuinya. Ibu, tadi kata Pak Ustadz, saya diminta untuk mengikuti lomba azan yang diselenggarakan minggu depan. Apakah saya boleh Bu mengikutinya? Kata Mansur. Boleh saja Mansur, nanti ibu doakan agar kamu menang ya, kata ibu Mansur. Terima kasih Bu. Minggu kemudian, Mansur pun tampil dalam perlombaan azan. Mansur ditemani oleh Pak Ustadz dan ibunya. Setelah perlombaan selesai, Mansur ditetapkan sebagai juara 1. Mansur langsung melakukan sujud syukur karena ia sudah memenangkan lomba azan tersebut. Mansur mendapatkan piala dan uang tunai. Ibunya sangat bangga dengannya. Begitu pula dengan Pak Ustadz. Dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan Mansur, ia dapat membanggakan orang tua. Mansur pun merasa senang dan sedih karena di saat ia berhasil memenangkan lomba, ayahnya tidak berada di sisinya. Mansur mengajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Mansur berdoa agar ayah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Mansur memenangkan lomba azan tersebut, terdapat orang yang sangat kaya. Namanya adalah Pak Mustafa. Pak Mustafa menawarkan Mansur jika sudah lulus nanti berkuliah di luar negeri. Mansur pun mempertimbangkan penawaran Pak Mustafa. Setelah Mansur lulus dari SMA, Pak Mustafa mendatangi rumah Mansur dengan tujuan menguliahkan Mansur ke luar negeri. Sebentar Pak, saya panggilkan ibu saya, kata Mansur. Pak Mustafa pun menepati janji yang diucapkannya. Pak Mustafa menawarkan Mansur untuk berkuliah di luar negeri. Mansur pun meminta izin kepada ibunya, dan ibunya pun menyetujuinya. Mansur pun berangkat kuliah ke luar negeri ditemani oleh Pak Mustafa. Di perjalanan, Mansur dan Pak Mustafa berbincang-bincang tentang kehidupan Mansur. Mansur menceritakan bahwa ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia hidup bersama ibu saja. Tibanya Mansur di kampus, ia akan berkuliah di sebuah kampus yang berada di Belanda. Mansur sangat senang dan mengabari ibunya bahwa ia sudah sampai. Selama beberapa bulan Mansur berkuliah, ia dikejutkan dengan kabar duka yang dikirim oleh tetangganya. Kabar dukanya adalah ibunya sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Mansur bergegas pulang ke kampung halamannya dengan keadaan sangat sedih. Setibanya di rumah, Mansur pun menangis dengan keadaan yang sangat kacau. Mansur pun berusaha untuk ikhlas menerima keadaan dan mendoakan ibunya agar berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mansur pun hidup sebatang kara, tetapi ia yakin bahwa kedua orang tuanya akan bangga dengan apa yang diraih Mansur saat ini.